memahami fikih dalam menyebarkan dan mempercayai suatu berita. Karena ini cukup penting. Karena mohon maaf sekali lagi, berita-berita tentang vaksin yang menyebar, misalnya ada babinya, haram, kemudian bahaya, menyebabkan cacat, bisnis terselubung dan sebagainya, ini berita yang tidak benar. Bersumber dari sumber-sumber yang tidak valid, bahkan tokoh-tokoh yang tidak ada, tokoh-tokoh fiktif. Oleh karena itu, sebagai mukadimah cukup penting, Islam telah mengajarkan kita bagaimana kita menerima suatu berita, mempercayai suatu berita, dan fikih menyebarkan berita, informasi. Yang pertama kali, ketika ada suatu berita, informasi yang sampai ke kita berupa misalnya broadcast tulisan di WhatsApp, ya, artikel-artikel yang menyebar di internet, yang pertama kita jangan langsung percaya. Tidak boleh langsung percaya. Kenapa? Karena dalam Islam pun, Islam agama yang ilmiah, agama yang sumbernya harus valid. Oleh karena itu kita mengenal namanya ilmu mustalah hadis, ilmu sanad, di mana para ulama mengatakan laula sanadu laqala man sya'a ma sya'a. Sekiranya tidak ada ilmu sanad, ilmu hadis, akan mengatakan, akan berkata, siapapun akan berkata, dan dia akan mengatakan apapun. Sehingga ada ilmu hadis dalam Al-Qur'an, dalam Islam ini yang menjaga kevalitan hadis. Di sana dinilai kan, jangan langsung percaya. Ada yang mengatakan ini hadis Rasulullah, dilihat dulu bagaimana perawinya, sikoh apa tidak, dipercaya apa tidak, kemudian dilihat juga hafalannya bagaimana, antar perawi ketemu apa enggak. Ini ilmiahnya ilmu Islam. Demikian juga Islam mengajarkan agar kita sebelum menerima informasi, menerima broadcast, menerima apapun itu, kita harus cek dulu ini benar apa tidak. Jangan langsung percaya dan jangan langsung disebarkan. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, maka kita harus tabayyun dulu. Sehingga Bapak Ibu sekalian, pertama, kalau kita menerima ada berita broadcast begini, informasi begini, yang paling pertama kita lihat dulu apakah ada penulisnya atau tidak. Lihat, kalau ada penulis, kita lihat kan broadcast tersebut atau artikel di sosial media tersebut, kalau di bawahnya ada penulisnya, kalau di bawahnya ternyata tidak ada penulisnya, apakah kita langsung percaya? Langsung percaya? Tidak. Ini kan berarti kita hukumi sebagai majhul kalau dalam ilmu hadis, ya. Majhul, tidak jelas penulisnya ini. Makanya valid apa tidak beritanya. Kemudian yang kedua, kalau ada berita-berita yang menyebar, informasi yang menyebar, sekiranya ada penulisnya, kita pun harus mengecek ini penulisnya, dia sikoh apa tidak, bisa dipercaya atau tidak penulisnya. Kemudian yang kedua, apakah penulisnya ini berbicara sesuai dengan bidangnya atau tidak. Ada orang berbicara tentang vaksin, tetapi dia tidak paham vaksin. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Mengenai vaksin, yang membuat adalah dokter-dokter muslim. Bahkan nanti kita jelaskan, yang menemukan vaksin pertama kali adalah dokter muslim dengan sumber-sumber yang ilmiah.
Bukankah kalau kita bertanya harus dengan ahlinya? Kita tanya vaksin itu bagaimana pembuatannya, bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya. Kita tanya kepada yang ahlinya. Jangan tanya kepada orang lain yang tidak pernah lihat vaksin. Vaksin aja tidak pernah lihat, apalagi tidak pernah lihat cara pembuatannya. Dan sumbernya itu pun hanya belajar vaksin dari internet. Dia ambil internet dari sumber-sumber yang tidak jelas. Jadi dalam Islam demikian kan, dilihat dulu penulisnya, ini valid apa tidak, penulisnya ahli apa tidak. Ahli tidak ngomong vaksin.